Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fatur Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi layanan jaringan. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang kelompok organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Komponen utama dalam komunikasi. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan adalah informasi yang ingin Anda sampaikan dalam berbentuk komunikasi. Media. Feedback adalah output yang dihasilkan berupa tanggapan atau respon berupa hasil pengaruh pesan. Efek akibat dari penyampaian pesan berikut. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi ditandai dengan diciptakannya alat-alat komunikasi yang semakin canggih dari masa ke masa. Koran dan majalah ditemukan pada tahun 1741. Telegram ditemukan pada tahun 1837. Telegram adalah sebuah aplikasi layanan pengirim pesan instan multiroom berbasis awan yang bersifat gratis atau nirbal. Telepon ditemukan pada tahun 1876. Telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan. Radio ditemukan pada tahun 1896. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk mengirim sinyal. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan bagi manusia. Elemen dan komunikasi data. 1. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas penyampaian pesan tersebut kepada penerima pesan. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan menerima pesan tersebut. 3. Bahasa data. Semua perangkat tidak dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. 4. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirim dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu. 5. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 6. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 7. Media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. 8. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. Lanjut. Hal yang mempengaruhi komunikasi data ada 8. 1. Pengetahuan. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. 6. Emosi. 7. Kondisi fisik. 8. Jenis kelamin. Sinyal digital dan sinyal analog. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah signal menjadi kombinasi urutan hingga urutan bilangan 0 dan 1. Sinyal analog yaitu suatu besaran yang berubah dalam waktu atau dalam ruangan dan yang mempunyai semua nilai untuk setiap nilai waktu. Simplex, half duplex, dan full duplex. 1. Simplex adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal dikirim secara satu arah. Half duplex merupakan sebuah metode komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama.
3. Full duplex. Dalam kondisi full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Transmisi serial dan transmisi paralel. Transmisi serial data dikirim secara berurutan di mana satu demi satu bit dikirim melalui kabel tunggal. Transmisi paralel data dikirimkan paralel di mana beberapa bit ditransmisikan secara bersamaan menggunakan beberapa kabel. Teknik pengiriman baseband dan broadband. Baseband didefinisikan sebagai format transmisi yang menggunakan sinyal digital dan menggunakan media transmisi sebagai perangkat salur tunggal. Broadband didefinisikan sebagai format transmisi di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog radio frekuensi atau RF yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. 1G merupakan generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan pada tahun 1979 silam. Pasalnya, jaringan ini merupakan sistem analog bernama AMPS, kecepatan maksimum sebesar 2,4 kbps dan hanya dapat melakukan panggilan telepon. 2G merupakan singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. 2G merupakan telekomunikasi seluler yang diluncurkan secara komersial pada jaringan GSM standar di Finlandia oleh Radiolinja, sekarang bagian dari Elisa, pada tahun 1991. Perbedaan dengan 1G dan 4G merupakan sistem digital. 3G dari bahasa Inggris Third Generation Technology merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union itu yang diadopsi dari M2000 untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris Fourth Generation Technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu pada standar generasi keempat teknologi telepon seluler. Kemudian teknologi LTE pertama kali diluncurkan oleh PT Internux dengan merek dagang Broad Super 4G LTE Lite sejak 14 November 2013. 5G adalah jaringan merupakan generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel untuk menggantikan 4G sebagai jaringan utama untuk perusahaan seluler dan personal. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Cukup sekian. Sampai sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.